Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai operasi array. Rencananya topik khusus array ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, kira-kira 3 lah. Oke, ini baru bagian yang pertama. Di kesempatan ini kita akan belajar cara membuat array, kemudian memanipulasi isi array, kemudian kita bisa menghitung panjang dari array tersebut. Oke, array. Apa itu array? Array itu adalah sekumpulan data yang tipenya sama, yang terbagi jadi beberapa elemen tertentu, elemen dalam jumlah tertentu yang isinya bisa kita manipulasi. Contohnya gini, untuk membuat sebuah array kita tentukan dulu tipe datanya, sama seperti kita membuat variabel, kita tentukan dulu tipe datanya apa, kemudian nama arraynya diikuti dengan tanda kurung siku buka dan penutup, terus tentukan jumlah elemennya. Sebenarnya opsional, kita nggak perlu tentukan besaran elemennya berapa secara pasti, tapi terkadang ada suatu kebutuhan tertentu yang jumlah arraynya harus kita tentukan sendiri. Contohnya nih, nah ini array tipe integer, kemudian namanya deret angka, jumlah elemennya 8, lalu langsung kita bisa isikan di sini. Cara mengisinya sama seperti kita mengisi nilai dalam sebuah variabel, kita gunakan tanda sama dengan, kemudian kurung, kemudian untuk array kita harus kasih kurung kurawal buka dan tutup. Ini saya salah ketik, harusnya kurung kurawal nih, sorry ya. Harusnya kayak begini. Oke, di sini ada 8 elemen, tipenya integer karena dia angka semua isinya. Yang tipenya integer ada 22, 63, 73 dan seterusnya, Anda bisa lihat sendiri. Dan masing-masing elemen dipisahkan dengan tanda koma. Kita juga bisa membuat array yang tipenya string. Seperti ini, string, daftar nama, kemudian jumlah elemennya 4, lalu kita isi ada Udin, Rudi, Nita, dan Irma. Gampang kan? Gampang banget, gampang sekali. Oke, contohnya ini, kita punya deret angka, kita punya variabel lagi, ya, array emang variabel sih. Kita punya sebuah array yang namanya deret angka, jumlahnya ada 8 elemen. Ya, ini seperti ini, deret angka, jumlahnya 8 elemen. Nah, ada 22, 63 dan seterusnya. Dan masing-masing elemen itu ada nomor indeksnya, indeks array. Indeks array itu dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Ingat nggak pertemuan mengenai data enum? Mirip ya ini. Ya mirip sih emang, cuman agak beda sedikit. Agak beda. Ini untuk array. Kita bisa buat sebuah variabel tipenya array. Oke, gimana, paham ya? Gampang. Gampang sekali kan untuk memahami array ini. Jadi ingat, array itu bisa tipe apa saja, bisa integer, bisa string. Dan kalau ya integer isinya harus angka. Kalau string ya jangan lupa apit tanda kutip ganda untuk masing-masing elemen, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Oke, biar gampang kita langsung praktek ya. Kita buat sebuah project baru seperti biasa. Kemudian nama projectnya array, gampang aja. Next, finish. Oke, kita main-main dengan array. Contohnya saya punya sebuah array, saya mau bikin sebuah array tipenya integer, namanya nilai. Kemudian nilai ini jumlah elemennya saya tidak mau tentukan dulu. Sebenarnya nggak harus diisi jumlah elemennya berapa, bebas. Kemudian yang penting kita isi elemennya apa saja, misalnya 10, terus 21, 55, ini deh.
Oke, 5 aja dulu. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Oke, mudah sekali untuk membuat sebuah array. Caranya sangat mudah. Kita sudah buat sebuah array. Terus array ini mau diapain? Ya paling gampang ditampilkan isinya. Kita bisa menampilkan isi array, mau semuanya, mau satu persatu. Kalau satu persatu caranya begini. Kita gunakan count sama seperti biasa, kemudian isi dari array ke, misalnya saya mau indeks ke satu, elemen kelima, iya elemen kelima, berarti dia nomor indeksnya ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4 4 ya, nilai indeks itu dimulai dari 0, indeks ke, misalnya saya mau tampilkan isi dari array ke-5, dari indeks sajalah biar gampang, biar lebih tepat kalimatnya. Oke, terus untuk menampilkan isinya kita tinggal ketik nama arraynya, array nilai, kemudian diikuti dengan nomor indeksnya, yakni indeks ke-5, karena nilai 5 yang mau saya tampilkan. Oke. Oke, sekarang coba kita build and run, hasilnya seperti apa. Indeks dari isi dari indeks array ke-5 adalah 0. Kok 0? Tuh, 2, 3, 4, 5, 0. Harus diisi kali ya. Ini nilai 5. Coba saya build and run. 0. Kenapa 0? Oh iya. 4 harusnya. 4 adalah 4. Duh. Kok saya bisa lupa ya? Oke. Nah, ini baru. Isi dari indeks array ke-4 adalah 46 karena di indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya indeksnya kelebihan nulis, sama seperti saya tadi, kalau kita ketik indeks ke 5 itu kan di luar batas, makanya hasilnya 0 karena tidak ada isinya. Jadi sama seperti variabel, indeks ini tersimpan di memori komputer. Jadi waktu kita membuat sebuah variabel nilai yang bertipe array ini, dia akan mengalokasikan sebuah tempat di memori komputer yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya yang mengenai pass by reference tentang alamat memori. Jadi semua elemen ini tersimpan di alamat memori komputer ya. Gampang ya, gampang sekali. Oh ya, isi dari array ini kita bisa ubah isinya. Apa tuh? Nilainya kita bisa ubah. Misalnya nilai 21 ini kita mau ganti dengan nilai yang lain. Caranya begini. Kita apa tuh? Kita tinggal ketik, bukan count, nilai, kita ketik nama arraynya apa, kemudian kita ketik kurung siku buka dan tutup, kemudian kita ketik indeks keberapa yang mau diubah. Misalnya saya mau ubah yang ini deh, indeks ke 1 yang isinya 21 ya, kita tinggal isi aja seperti biasa, kemudian kurung kurawal, kemudian 21 kita ganti jadi 99. Nah, kalau kita tampilkan isinya karena sudah berganti, coba isi dari indeks array ke 1 nilainya adalah, kalau kita build and run, nah berubah. Tadinya dia 21, harusnya isinya 21, tapi karena di baris ke-9 ini saya ubah isinya jadi 99, maka isi dari indeks array ke 1 berubah jadi 99 waktu dia ditampilkan. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, itu tadi kita manipulasi isi array sudah.
Sekarang kita coba menghitung panjang array ini ada berapa. Panjang array ini adalah 5 elemen. Untuk menghitungnya kita gampang sekali. Nah, ini saya hapus dulu deh. Untuk menghitungnya saya buat dulu sebuah variabel, misalnya panjang. Kemudian yang variabel panjang ini tipe integer yang diisi dengan nilai dari panjang array-nya. Karena kita udah tahu panjang ini cuma 5, ya kita bisa aja ketik 5 terus tampilkan isinya. Tapi gimana kalau panjangnya tidak diketahui, misalnya mungkin ada 21, 24 atau 100. Nah, untuk mengetahui misalnya kita nggak tahu panjangnya ini berapa, ya gampang. Kita gunakan kata kunci size of. Nah, ini size of. Kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan tutup biasa. Kemudian kasih nama, diisi dengan nama array tersebut, yaitu nilai. Kok nama? Aduh, saya agak sulit kalau ngetik sambil ngobrol. Kadang-kadang apa yang saya obrolin malah jadi ikut keketik. Oke, lanjut. Oke, misalnya saya seperti ini caranya, size of. Buat yang belum tahu, size of ini untuk menampilkan panjang dari variabel sebenarnya. Ini kalau saya build and run, coba saya ketik saya tampilkan isinya ke layar monitor. Count panjang dari array adalah panjang. Misalnya kalau saya build and run, ini akan kecetak ya nanti panjangnya berapa. Panjang dari array ada 20. Kenapa 20? Bukannya panjangnya 5. Jadi perintah size of ini adalah sebenarnya untuk menghitung besarnya besarnya dari variabel. Besar apa istilahnya? Ukuran dari variabel. Setiap variabel itu punya ukuran di memori. Kalau integer itu 4, kalau double itu berapa ya? 8 kalau nggak salah. Terus string itu 16 kalau nggak salah. Oke, nah ini kalau integer itu panjangnya, besarannya di memori itu 4 byte di memori komputer. Karena isi elemen jumlahnya ada 5, 4 kali 5 adalah 20, makanya isinya 20. Dan untuk mengakali hasilnya supaya hasilnya benar, kita harus bagi nilainya. Dibagi dari size of nilai, terus dalamnya kurung kerawal salah satu nilai elemen, misalnya 0. Jadi kalau saya build and run, hasilnya adalah, benar kan? Panjang dari array adalah 5. Karena size of nilai dari karena ukuran di memori dari variabel nilai ini adalah 20. 20 dibagi size of ukuran dari salah satu elemen yang ada di dalam variabel nilai ini, yakni 4, jadi isinya adalah 5. Paham nggak? Saya yakin Anda paham kok. Ini cuma masalah alokasi memori, jumlah byte dalam alokasi memori. Jadi jumlah byte-nya ini, total byte-nya yang 20 tadi kita bagi dengan nilai salah satu elemen. Nilai alokasi memori di salah satu elemen. Gampang ya? Saya yakin gampang sekali. Berarti kita sudah selesai menghitung panjang array. Gimana? Paham nggak? Pasti paham ya. Ini mudah sekali. Kalau mau lebih lancar ya seperti biasa, utak-atik sendiri, bermain-main dengan array. Ini baru array satu dimensi. Nanti ada lagi array multidimensi. Terus kita bisa gunakan perintah for loop untuk menampilkan semua isi array. Tapi itu nanti di part yang kedua.
Jadi dari kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Semoga penjelasan dapat berguna bagi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.